Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Wih, seneng banget kalian di sini karena hari ini kita bakal bahas sesuatu yang wow, super besar. Sesuatu yang mungkin sering banget kita pikirin tapi jarang kita omongin. Yap, kita akan kupas tuntas salah satu misteri terbesar dalam hidup kita. Oke, jadi ini dia nih roadmap kita hari ini. Kita bakal bedah semuanya mulai dari pertanyaan universal yang kita semua punya, terus apa yang terjadi sama tubuh kita, pikiran kita, sampai ke momen-momen terakhir otak. Kita akan jalanin ini bareng-bareng ya, step by step. Oke, part pertama, pertanyaan universal. Yuk, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya ya udah ada dari zaman dulu banget. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Apa sih kata sains tentang apa yang terjadi sama tubuh dan pikiran kita pas kita meninggal? Dan yang keren, sekarang ini sains udah mulai kasih kita jawaban-jawaban yang jujur bakal bikin kaget. So, ayo kita lihat temuannya. Oke, lanjut ke bagian kedua, tubuh yang melemah. Ini nih titik awal di mana proses fisik itu dimulai. Dan ternyata ya, prosesnya itu jauh lebih tenang dan damai dari yang mungkin kita bayangin. Jadi para peneliti itu udah memetakan ada 5 tahap utama ini. Kelihatannya intens banget kan? Relaksasi, kelelahan ekstrim, sampai lonjakan otak. Tapi tenang, kita bakal bahas satu-satu dan kalian bakal lihat betapa menariknya proses ini. Oke, tahap pertama itu disebut kematian aktif. Namanya emang kedengeran dramatis banget ya. Tapi sebenarnya ini adalah momen di mana tubuh kita mulai benar-benar rileks total. Rasa lapar dan haus itu hilang secara alami. Dan ini penting ya, ini bukan sesuatu yang menyakitkan. Justru ini adalah proses pelepasan yang damai. Terus, tahap kedua. Coba deh bayangin flu paling parah yang pernah kamu alamin, yang bikin kamu benar-benar nggak bisa bangun. Nah, kayak gitu rasanya. Tapi, kuncinya di sini. Ini bukan karena rasa sakit loh. Ini justru cara super cerdas tubuh kita buat menghemat setiap tetes energi terakhirnya buat hal-hal yang paling penting. Nah, ini dia yang seru. Waktu tubuh kita mulai melambat, pikiran kita justru sebaliknya. Dia malah pergi ke tempat-tempat yang luar biasa dan penuh warna. Siap-siap ya. Ini bagian yang indah banget, sumpah. Lihat deh data ini. Mimpi-mimpi yang dialami seseorang di saat-saat terakhir itu ternyata sangat positif. 72% itu tentang ketemu lagi sama orang yang disayang. Terus ada juga yang ngerasa lagi siap-siap mau pergi jalan-jalan. Jauh banget kan dari bayangan kita yang serem-serem? Nah, di tahap ini, seseorang itu bakal kayak keluar masuk kesadaran. Mungkin kita yang ngelihat mikir, wah kasihan ya. Tapi dari sudut pandang mereka, mereka bahkan nggak sadar itu terjadi. Rasanya itu lebih kayak lagi tidur pules paling nyenyak dan damai yang pernah ada. Bener-bener gak ada stres sama sekali. Oke, siap-siap, karena bagian selanjutnya ini tentang apa yang terjadi di otak, ini benar-benar bakal bikin kita melongo sih. Mind-blowing banget. Pernah dengar kan cerita melihat cahaya putih di film-film? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi gini, waktu otak mulai melambat, filter normalnya itu mulai mati. Nah, akibatnya sistem visual kita jadi kayak nembakin sinyal-sinyal acak. Dan akhirnya, boom, menciptakan pertunjukan cahayanya sendiri. Keren banget kan? Oke, ini penting banget. Kita perlu meluruskan satu miskonsepsi besar. Istilah deru kematian itu kedengarannya serem banget kan? Dan buat kita yang dengar, emang mungkin kedengaran gitu. Tapi, buat orang yang lagi ngalamin, itu justru tanda relaksasi total. Mereka sama sekali nggak kesakitan. Ini benar-benar krusial buat kita pahami. Tapi, semua itu belum seberapa. Pertanyaannya sekarang, apa sih pertunjukan terakhir dari otak kita? Apa grand finalenya? Ini gila banget guys. Ada sebuah studi yang nemuin kalau otak tikus yang sekarat itu sesaat sebelum mati justru menyala dengan aktivitas yang super terorganisir. Bahkan lebih teratur daripada pas mereka lagi sehat. Jadi otak kita itu bukan sekedar mati gitu aja, tapi justru masuk ke mode hyperdrive. Dan ini nyambung banget sama apa yang diceritain orang-orang yang pernah berhasil diselamatkan dari ambang kematian. Mereka cerita soal pengalaman yang super jelas. Ngerasa keluar dari tubuh, ngelihat kejadian-kejadian tanpa rasa sakit, kayak nonton film tentang hidup mereka sendiri. Dan yang paling penting, sama sekali nggak ada rasa sakit. Seolah-olah kesadaran mereka lagi ngalamin satu momen terakhir yang super dalam. Dan dengerin deh kutipan dari salah satu pasien yang selamat. Dia bilang, "Saya tahu saya sedang sekarat, tetapi saya sedang menuju ke tempat yang terasa seperti rumah." Gila, merinding gak sih? Ini bener-bener ngubah cara kita mandang kematian kan? Dari sesuatu yang ditakuti, jadi kayak sebuah perjalanan pulang.
Jadi, setelah semua perjalanan ini, apa dong kesimpulan besarnya? Apa artinya semua temuan luar biasa ini buat kita? Intinya gini, lonjakan aktivitas otak terakhir yang super teratur itu nunjukin kalau kematian itu bukan cuma proses biologis yang berhenti. Tapi ini bisa jadi sebuah pengalaman yang sangat mendalam dan bahkan damai. Sains nunjukin ke kita kalau prosesnya itu jauh lebih kompleks dan gak cuma negatif kayak yang selama ini kita takutin. Jadi gue mau tinggalin kalian sama satu pertanyaan ini buat direnungin. Kalau otak kita justru ada di puncaknya, paling aktif, paling teratur di detik-detik terakhir kehidupan, apa sebetulnya arti dari kesadaran itu sendiri? Coba deh dipikirin. Tekan tombol like kalau kalian suka sama pembahasan ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Aku pengen banget dengar pendapat kalian, jadi langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. See you!